Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. فستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Wa qul i'malu wa qul, dan katakan wahai Nabi Muhammad, lahum, kepada para sahabat, awlin nas, atau kepada seluruh manusia. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada seluruh manusia, i'malu, bekerjalah kalian, berbuatlah kalian, beramallah kalian, ma syi'tum, sekehendak kalian, ya. Wes, berbuatlah kalian semau kalian, baik maupun buruk, hak maupun batil, ya, halal maupun haram yang kalian lakukan. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan menyaksikan amalakum, terhadap amal-amal kalian. Amal-amal perbuatan kalian pasti akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minun, dan juga disaksikan oleh orang-orang beriman. Jadi berbuatlah, bekerjalah, beraktivitaslah, maka Allah yang akan menyaksikan. Dalam konteks para sahabat, dalam konteks seluruh umat Nabi Muhammad, maka amalan-amalan kita akan disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah kehidupan kita, bergaul, bermasyarakat dengan sesama manusia, khususnya sesama orang beriman, tentu apapun yang kita lakukan juga akan disaksikan oleh mereka. Nah, baik buruknya amal kita, jamaah sekalian, para pemirsa, tentu wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, tentu akan dikembalikan, ya. Semuanya akan terpulang dan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil ba'thi, di hari kebangkitan atau hari kiamat. Dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada Allah zat yang maha mengetahui, baik yang gaib maupun yang nyata, baik yang samar-samar maupun yang jelas. Samar maupun jelas, Allah yang akan mengetahui semua amal-amal perbuatan kita. Kalau sudah diketahui Allah, maka fayunabbi'ukum, Allah akan memberitakan kepada kalian, ya, memberitakan, mengabarkan, bima, terhadap apapun yang kita lakukan, terhadap apapun kuntum ta'malun, apapun yang kalian kerjakan, yujazikum bihi, ya, yujazikum bihi, kemudian Allah membalas apa-apa yang kita kerjakan. Ini untuk orang-orang beriman. Diberitakan juga wa akharun, dan juga ada umat-umat yang lain, ya, ada segolongan yang lain, mungkin juga orang munafik, bisa juga orang-orang fasik. Mereka diapain? Murjauna, ya. Murjauna itu ay muakharuna 'anit taubah, ya, mereka ditunda, dipending, ya, dipending oleh Allah, ya, dari taubat kepadanya. Jadi banyak orang yang berbuat dosa, berbuat kemungkaran, tapi kadang-kadang tidak sadar, sehingga tidak mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada seperti itu. Maka kemudian ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak bertaubat kepada Allah.
Ya. Maka ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala li amrillahi, ya, sampai kepada keputusan Allah. Dalam keputusan Allah yang pada akhirnya orang yang ditunda-tunda bertaubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihi. Bisa jadi karena ditunda-tundanya mereka sampai kemudian ajal menjemput mereka masih dalam bergelimang perbuatan noda dan dosa, maka ya bisa jadi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini yang kita harapkan jamaah sekalian, wa imma yatubu alaihim. Dan ada kalanya Allah menerima taubat mereka. Ini termasuk kita mudah-mudahan, terutama saya yang banyak dosanya ini, masih diberikan kesempatan Allah untuk beribadah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan Allah menerima taubat kita. Ya, Allah menerima taubat kita sehingga kesempatan di akhir hayat kita menjadi sebuah kesempatan yang indah, yang sering kula jenengan sebut dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alimun, zat yang maha mengetahui bi khalqihi, terhadap seluruh makhluknya, hakimun, dan zat yang maha bijaksana fi sun'ihi bihim, terhadap apa yang diprakarsai oleh Allah. Maha karyanya Allah ini sudah sesuai dengan kebijaksanaan dan kebijakan Allah yang maha bijaksana. Panjenengan termasuk berjamaah di sini, ketemu dengan dulur-dulur Darut Taqwa. Ya, ini termasuk kemahabijaksanaan Allah. Apapun yang menjadi kudrah iradah Allah, Allah yang maha mengetahui dan Allah yang maha bijaksana. Mengetahui kebutuhan kita, ya, mengetahui sepak terjang kita, juga mengetahui segala yang menjadi kudrah iradah Allah kepada kita. Maka yang terpenting kula jenengan adalah monggo kita perbanyak amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita, yang tanpa terasa, ya, waktu kita semakin dekat, karena tidak terasa kayaknya baru kemarin kalau jenengan berhari raya, sekarang sudah mau puasa lagi. Di TV-TV sudah ada beberapa sinetron tentang Ramadan. Ya, Masya Allah. Sudah beberapa hari lagi, insya Allah kalau tidak Senin malam Selasa, ya Selasa malam Rebu, panjenengan akan ketemu dengan yang namanya malam apa? Nisfu Sya'ban, ya. Jadi Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwa bulan Sya'ban ini termasuk bulan mulia. Tapi banyak umat Islam yang lupa karena dianggap bulan Sya'ban ini biasa-biasa saja. Terjepit antara Rajab bulan haram dan Ramadan bulan yang mulia. Sehingga Sya'ban ini terlupakan. Padahal di dalam Sya'ban itu ada 3 peristiwa penting. Yang pertama, perintah kula jenengan untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu ayat itu turun di bulan Sya'ban. Kemudian peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Ka'bah. Itu bulan Sya'ban. Dan yang terpenting lagi kata Rasulullah adalah adanya Lailatan min nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ada beberapa nama, Lailatul Barakah, ya, malam yang penuh barakah, Lailatul Kafarah, malam tebusan dosa, ya, Lailatul Rif'ah, malam diangkatnya amal-amal kita kepada Allah. Malam Lailatul Qudrah, malam ditentukan takdir kula jenengan selama setahun ke depan. Itu di malam nisfu Sya'ban. Maka perbanyaklah ibadah di malam nisfu Sya'ban. Syukur-syukur siangnya jenengan berpuasa. Dalam satu hadis riwayat Aisyah itu Rasulullah pernah puasa itu sampai nggak pernah mogel sama sekali sampai menjelang Ramadan. Walaupun juga pernah Rasulullah tidak puasa sama sekali. Artinya disunahkan kula jenengan, ya, di Sya'ban ini puasa jangan ditinggalkan. Amal-amal soleh
sedekah, tahajud, ya. Kita perbaiki, kita perkuat sakofah nafsiyah kita, ya. Kita perkuat, kita perteguh, ya. Dan juga tazkiyatun nafsi kita, mensucikan jiwa-jiwa kita untuk menuju Ramadan yang mulia, agar Ramadan nanti seperti doa kita, balighna Ramadan, diberikan usia yang panjang, sehat walafiat, ya, dan diberikan kesempatan maksimal untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Karena bisa jadi Ramadan ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kita, sehat walafiat, ya. Kita doakan juga para orang tua kita, orang-orang yang kita tuakan, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, ya. Dan kita semuanya tolong juga tularkan kepada saudara-saudara kita bahwa di Darut Taqwa insya Allah akan tetap mengadakan kegiatan-kegiatan Ramadan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kami juga mohon masukan-masukan panjenengan, ya. Di sini yang pemain inti ini ada Ustadz Kholis, ada Ustadz Ahya, nggak mau dipanggil Ustadz ini saya. Pak Ahya ini, ya, Pak Fumal, Pak Yanto, ya. Mohon masukan-masukannya untuk syiarnya Masjid Darut Taqwa. Saya kira itu. Kami juga dapat tawaran untuk disyuting di siaran langsung Suara Muslim TV dan Radio Suara Muslim Radio Network, tapi jamaahnya kira-kira mumpuni apa enggak? Ya, takutnya hanya gini-gini aja nanti. Ini, ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih syiar lagi, lebih makmur lagi, ya, tentu dengan dukungan panjenengan semuanya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Kita berdoa kepada Allah, mendoakan donatur-donatur kita, penyumbang-penyumbang Darut Taqwa, ya, para pengurus Darut Taqwa, Yayasan Darut Taqwa, dan seluruh Bapak Ibu guru Darut Taqwa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hajatina wa hajatikum, khususan hajati Darut Taqwa, ya Allah, dan para donatur yang menyumbang sedekah jariah apapun, ya Allah, dan juga amal-amal soleh yang lain, Engkau lipat gandakan, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min ashabil dunya wad din. Ya Allah, rahmati hidayahi kami dengan Al-Quran. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh dan orang-orang yang kami tuakan, orang-orang yang kami muliakan, orang-orang yang kami hormati, ya Allah, terutama Yayasan Darut Taqwa dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, seluruh pemirsa dan khususnya para donatur dan orang-orang yang bersedekah di Darut Taqwa. Engkau lipat gandakan pahalanya, Engkau berkahi rezekinya, barakah, sehat walafiat sekeluarga, ya Allah, dan jadikan kami semuanya, ya Allah, jamaah Darut Taqwa, jamaah yang istiqamah di jalan-Mu, ya Allah. Allah, berikan kami kehidupan yang barakah, barakah rezeki kami, barakah keluarga kami, barakah umur kami, ya Allah, barakah seluruh aktivitas dan pekerjaan kami, barakah dunia sampai akhirat nanti. Mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah, beribadah istiqamah, rezeki yang halal barakah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, suatu saat Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.